You do have a name. My name is Gladiator. Sama. Selanjutnya, silakan. Barangkali. Saya boleh komentar? Monggo. Apa nih? Siapa ini? Hai dulu Pak Richard. Tunggu, saya bisa buka. Malulah saya tadinya ngomong. Monggo. Dari apa yang disampaikan Pak Richard tadi, saya mikir kok dibilang past is the key to the future. Menurut saya past and present is the key to the future. Gimana menurut Pak Richard? Karena kalau kita mau mungkin untuk tahu apa yang akan dilakukan, apa perlu dilakukan, perlu tahu past ya. Tapi untuk bertindak perlu tahu present. Jadi misalnya tadi soal shaman atau soal lock misalnya, kesadaran. Kan kalau kita mau meningkatkan kesadaran, kita mesti tahu posisi kita di mana. Begitu juga shaman tadi, kalau dia mau lihat kapal, dia mesti terima dulu bahwa dia tidak bisa lihat kapal, bukan? Jadi menerima dulu baru mengubah gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk mengubah SF. Betul. Gitu. Jadi, ya. Kalau kita lihat itu filsafatnya James Hutton, dia mulai dengan kata-kata the present. Oh. The present is the key to the past atau the future. The present is the key to move to the future. Oh, ini falsafah. Falsafah dia itu menjadi landasan. Gimana ya? Nggak ngerti. Dia bilang the present. Dia nggak bilang the past atau the future. The present is the key to the past atau to the future. To the past. Yes. So we start from the present. Kita nggak lihat the future dulu. Kita lihat the past dulu. Oh, I see. The present. Oh, I see. Itu setelah kita belajar the past, kita tahu metamodelnya. So dari Okay. pengalaman itu kita pergi ke future. Gitu. Oke. Jadi maksud kita nggak bisa langsung ke future ya, sebelum tahu the past gitu ya. Belum sadar tentang the past. Nah, itu terjadi di present ya. Yes. Oh, good. Thank you. Thank you. Ibu Kirti ini selalu kritis nih. Sibuk ya mungkin ya Prof. Saya kenal udah lama, beliau ini guru saya. Wah, jangan gitu dong Pak. Benar, saya banyak belajar. Thank you Ibu. Aku mau diukur itunya lock saya dong Pak. Ya. Penasaran. Jadi saya menunggu tuh. Ya, nanti akan ada satu presentasi khusus ya kalian tahu itu apa itu, mengukur level of consciousness gimana. Jadi kalian bisa pakai kira-kira conscious diri saya ini, diri kalian itu berapa gitu. Itu ada map-nya. Jadi kalian tahu progresnya gimana. Gitu. Taunya dari mana ya? Itu kan ada ukurannya, bisa diukur. Makanya nanti itu Pak Rasi udah presentasi lebih detail. Kalau nggak saya terlalu teknis. Oke. Ya. Thanks. Makasih Pak. Ya, itu research dari David Hawkins ya, dari Harvard. Ya. Oke. Baik, thank you Ibu Kirti. Selanjutnya silakan, masih ada waktu. Kita masih ada 30 menit ke depan untuk bisa berdiskusi dengan Profesor Richard. Tentunya dengan value yang semakin kuat, memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan kita mulai banyak tersadarkan tentunya. Iya Pak Kabaya, sebenarnya ini kan panjang ya, nggak bisa. Ini kan pertemuan pertama ya. Betul. Pertemuan kedua saya akan jelaskan bagaimana negara-negara lain level kesadarannya sampai di mana dan mereka punya apa. Terus kita punya apa. Nah, jadi pertanyaan Pak Aryo tadi itu rentetannya panjang, nggak bisa 1-2 jam ya, itu panjang beberapa kali saya kira. Prof, tadi bicara soal kebangsaannya. Di Indonesia kan kekuasaan ada 3, eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Cuma akhir-akhir ini kan kita lihat bahwa di ketiga lembaga itu semuanya sudah terkontaminasi oleh hal-hal negatif, ya, harta, tahta, wanita gitu. Nah, kalaupun ada orang-orang yang fresh graduate masuk ke 3 lembaga itu, saya yakin tidak ada yang oleh gangguan-gangguan itu. Karena lingkungannya itu sudah begitu masifnya, terstruktur, sistematis, dan masif gitu. Nah, untuk memperbaikinya itu kita punya metode apa gitu, Prof?
Saya ini lihatnya agak pesimis gitu. Siapapun yang dimasukkan ke 3 lembaga itu pasti terkontaminasi gitu, Prof. Oke. Terima kasih. Ini Pak Hashim udah bicara agak jauh. Pak Hashim bicara mengenai politik ekonomi, bicara soal korupsi kan. Saya ingin tanya dulu supaya persepsi kita sama. Pernah dengar kata politik ekonomi nggak kita? Atau ekonomi politik, mana yang benar? Itu satu ya. Oke, politik itu artinya apa? Silakan. Nggak ada yang salah, kasih aja pendapat. Politik itu artinya cara, Pak. Cara. Atau jalan. Jalan. Cara. Itu betul ya. Itu hakikatnya itu 1 dari 3. Cara. Yang kedua apa? Oke, thank you Pak Martin. Yang lainnya? Memperoleh. Oke, hakikat politik itu apa? Hakikat. Ya itu bagus tadi, memperoleh. Siapa tuh? Memperoleh. 2. Yang ketiga? Mempertahankan. Kekuasaan, Pak. Mempertahankan. Kekuasaan. Jadi hakikat betul tuh Pak Kun ya. Jadi hakikat dari politik cuma 1. Hakikatnya itu adalah kekuasaan. Dia bicara apa aja politik, intinya 1 kata, kekuasaan. Kekuasaan itu, nah itu betul Pak Martin, soal cara. Jadi bagian yang pertama bagaimana caranya saya memperoleh kekuasaan itu dulu. Itu yang pertama. Setelah dia peroleh gimana? Bisa dengan cara demokrasi, bisa dengan cara kudeta, bisa dengan cara macam-macam. Pokoknya caranya bagaimana saya memperoleh kekuasaan itu. Bisa saya nyogok, dan macam-macam. Cara. Betul tuh Pak Martin, thank you. Yang kedua, bagaimana mengelola kekuasaan itu. Ya, setelah dia peroleh kekuasaannya, bagaimana dia mengelola. Tadi Pak Hashim kasih contoh, orang yang sudah berkuasa, karena mengelolanya nggak benar, ya terjadilah korupsi-korupsi itu, Pak. Baik yudikatif, mengelolanya. Yang ketiga adalah bagaimana saya mempertahankan kekuasaan yang sudah saya peroleh, cara saya mengolah, dan bagaimana saya mempertahankan kekuasaan itu selama-lamanya. Itu hakikat politik. Tapi karena kita terbatas hanya 10 tahun, ya bagaimana caranya supaya saya bisa bertahan 10 tahun. Kalau saya mengelolanya yang kedua, seperti Pak Martin bilang, tapi mengelolanya nggak benar, dia nggak kepilih lagi. Tapi kalau dia cari, ya. Sekarang ada kata ekonomi. Tadi politik. Yang kedua, ekonomi. Sama juga. Soal cara, seperti Pak Martin bilang. Ada 3. Bagaimana seseorang, tadi kalau di sini memperoleh kekuasaan, di sini memperoleh sumber daya ekonomi. Memperoleh. Di sini politiknya bagaimana kita memanage, mengelola kekuasaan itu, di sini bagaimana kita mengelola sumber daya ekonomi itu. Dan yang ketiga, bagaimana mempertahankan sumber daya ekonomi itu selama-lamanya. Jadi kalau kedua kata ini digabung, politik ekonomi, bagaimana seseorang yang punya kekuasaan, dengan kekuasaannya dia memperoleh sumber daya ekonomi. Kalau kita mau punya tambang batu bara, dengan kekuasaan kita bisa dapat konsesi. Sama, negara-negara Belanda, negara-negara Inggris, Portugal, dengan kekuasaannya mereka memperoleh sumber daya ekonomi dari negara lain. Penjajahan itu dari situ. Itu politik ekonomi. Lalu dengan kekuasaannya, dia mengelola kekuasaannya, bagaimana dia mengelola sumber daya ekonomi di negara-negara jajahan. Dan dia mempertahankan sumber daya ekonomi itu selama-lamanya 350 tahun. Karena mereka punya politik ekonomi. Nah, kita, politik ekonominya ada atau enggak? Saya ambil contoh ya. Uni Soviet, waktu dia pecah, yang paling suffer, negara bagian yang paling suffer itu Rusia. Korupsinya Pak Hashim lebih gawat daripada yang ada di kita. Baik di yudikatif, baik yang di eksekutif, baik yang di legislatif. Tapi ada seorang Putin, dia bilang, saya bikin politik ekonomi. Saya memperoleh kekuasaan, dengan kekuasaan ini saya akan memanage, dan untuk juga sumber daya ekonomi, saya akan masuk sumber daya ekonomi, dan saya akan mengelola sebaik-baiknya. Mereka pahamnya gini,
bahwa kalau ada seseorang yang menjadi dirut bank dan kemudian dia memberikan kredit pada saudaranya, lalu side stream, maka dihukum mati. Dan itu bukan hanya di eksekutifnya, itu disepakati di yudikatifnya dan disepakati di legislatifnya, jadi undang-undang. Jadi politik ekonomi adalah suatu kesepakatan nasional, ya, yang harus dijalankan oleh tiga eksekutif, yudikatif, sama legislatif, dan dijalankan secara otoritatif. Jadi kalau kita punya gladiator bangsa, ya, dan membuat politik ekonomi dan dijalankan ya, dengan otoritatif, maka yang tadi Pak Hashim bilang nggak ada. Lalu dia bilang sudah mengakar. Cina pun lebih mengakar dari kita korupsinya, Pak. Kenapa bisa mereka? Karena mereka punya politik ekonomi. Rusia, wah bandit-bandit Rusia. Saya tinggal di Rusia cukup lama. Ya, bandit, beres tuh. Karena kesadaran yang tinggi. Gladiator mereka. Jinping punya kesadaran yang tinggi. Putin punya kesadaran yang tinggi. Jadi milih pemimpin itu penting, bro. Bukan soal pesona. Bukan yang kita lihat dengan mata. Tapi yang harus kita lihat dengan kesadaran kita. Itu kira-kira intinya Pak Hashim. Menjawabnya kira-kira. Atau enggak? Belum terpuaskan Pak Hashim. Berarti sistemnya, Prof ya? Sistem dibuat, satu sistem, ada sistem yang punya kesadaran yang rendah, ada sistem yang punya kesadaran tinggi. Sistem dibuat oleh manusia. Kalau kita lihat produk undang-undang kita, belang bonteng, kenapa? Karena manusia-manusia di DPR yang bikin kesadarannya relatif rendah. Makanya produknya seperti itu. Makanya hukum kita suka overlap. Karena tidak mengerti hukum-hukum alam. Tapi kalau mereka mengerti hukum-hukum alam, urutannya seperti apa, maka produk hukum kita juga akan bagus. Karena ada hukum alam. Hukum alam itu ada 24. Kalau you nggak paham, you nggak bisa. Saya cerita aja satu dua. Pertama, hukum alam mengatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan, nggak bisa dihancurkan. Energi itu abadi, tapi selalu berubah wujud. Jadi Pak Hashim ini adalah, kalau kita lihat wujudnya kayak begini ya, 10 tahun lagi saya lihat wujud Pak Hashim berubah. Tapi energinya tetap sama, dia itu Pak Hashim. Nanti Pak Hashim umur 80 mati, energinya hilang nggak? Enggak. Nggak hilang, berubah wujud saja. Nah, demikian juga ya, kesadarannya Soekarno itu hilang nggak? Nggak hilang, bro. Masih ada. Bro. Kesadarannya Hatta masih ada. Kesadarannya Agus Salim masih ada. Kesadarannya Ki Hajar Dewantara masih ada. Kita lihat enggak? Sayangnya banyak dari kita nggak lihat lagi kapal itu. Gitu. Gitu Pak Hashim. Tapi jangan saya aja yang jawab, yang lain bisa nambahin. Gitu. Ya, ini kan diskusi ya. Yes, betul. Silakan barangkali ada yang menambahkan. Ya, tolong tambahin. Tapi ini Pak, siapa nih? Pak Martin Elia ya. Saya baru kenal Pak Salam. Pak Martin ini cerdas nih orangnya. Tangannya bertatu tapi cerdas dia. Ya langsung dia tahu tuh soal cara. Yang lain diem aja tuh, dia punya keberanian tuh jawab. Ya, ya. Prof, kalau dari saya nih Prof, kalau orang memberikan kode ataupun isyarat, lihat dong dengan mata, menunjuknya ke mata. Oh iya, saya sudah lihat. Kemudian kalau untuk kesadaran, ekspresinya itu berupa seperti apa kira-kira yang lebih cocok menurut Profesor? Sadar dong gitu. Tapi apa yang bisa ditunjuk? Kalau otak berpikir, pikir dong, pikir. Nah, begitu. Lihat pakai mata. Makanya kalau ngomong tuh yang benar, mulut jelas. Tapi kalau kesadaran bagaimana, Dok? Prof? Kalau orang kesadaran udah tinggi, dia nggak ngomong gitu, bro. Dia nggak bilang, lihat dong, pakai mata. Dia udah nggak ngomong gitu aja. Dia udah lihat, karena kadang-kadang ada orang yang bebal, itu percuma. Kita bicara mau orang bebal. Kan kita bicara bukan ke orangnya, kita bicara ke spiritnya, ke rohnya kita bicara. Kalau memang sudah tertutup ya nggak bisa. Ya. You mau bilang suruh pikir, you maki-maki, lebih baik kita diam aja.
cari yang orang-orang yang lebih terbuka. Oleh karena itu di forum ini saya kira nggak akan banyak nanti, karena akan punya kesadaran. Menurut saya kesadarannya tinggi orang-orang di sini. Mau mendengarkan ini, pembicaraan ini kan berat pembicaraan. Ini kan bukan pembicaraan gosip. Ya. Ya, ini bukan pembicaraan mementingkan suku, agama, nggak lagi. Udah lewat tuh zaman gitu, udah lewat. Kita nggak bicarakan materi juga, udah lewat.